sudah 7 tahun. Siapa yang terus mengirim pesan padamu? Tidak, rekan kerja, rekan kerja, rekan kerja. Ternyata, kamu punya wanita lain di luar. Kamu pikir, kalau kamu tidak bilang, aku tidak akan tahu, aku tidak akan menemukan. Tunggu sampai aku menemukan wanita jahat ini, aku akan menghancurkan giginya. Aku akan mematahkan kakinya. Aku akan membeberkannya, membuatnya malu di depan keluarga. Di depan masyarakat seperti tikus yang dihina. Menggoda pria saya, menjadi wanita jahat, kamu tunggu mati saja. Wanita jahat keluar, kalahkan wanita jahat. Wanita jahat mati, lihat, di bawah sana ada yang berteriak menangkap wanita jahat. Saudari-saudari, teriakan slogan, kalahkan wanita jahat. Wanita jahat tidak pantas menjadi manusia, kalahkan wanita jahat. Wanita jahat tidak pantas menjadi manusia. Teman-teman pemirsa di depan televisi, keluarga di ruang siaran langsung. Saya siaran hari ini bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk memberikan peringatan kepada mereka. Kalian adalah orang jahat yang merusak keluarga orang lain, adalah orang jahat. Adalah tikus di selokan. Harus mendapatkan hukuman yang paling kejam. Kami tidak akan melepaskan satupun orang jahat. Bukankah ini asisten baru suamiku? Liu Yu? Ini asisten wanita yang baru direkrut ke perusahaan. Silakan istri melihatnya. Asalkan kemampuannya baik, pria atau wanita saya tidak keberatan. Kamu yang tentukan. Terima kasih atas kepercayaan istri, saya pasti akan berusaha. Mengurus cabang perusahaan untukmu. Tenang. Halo suami, asisten yang kamu rekrut beberapa hari lalu. Liu Yu itu? Apakah dia sudah bekerja beberapa hari ini? Dia izin, ada apa? Kamu tidak melihat siarannya? Saya sibuk. Dia? Segera bertemu klien, nanti saya hubungi lagi, sayang. Apa yang aku pikirkan, suami sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan selingkuh. Cepat lihat, mereka akan masuk ke rumah wanita jahat. Wanita jahat keluar, kalahkan wanita jahat. Sepertinya mereka menuju ke arah villa kita. Kalahkan wanita jahat. Apa yang kalian lakukan? Masuk paksa ke rumah orang? Apa yang akan aku lakukan? Wanita jahat seperti kamu tidak akan mati dengan baik. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ini rumah saya. Kalian segera keluar. Siapa yang membiarkan saya masuk? Rumahmu, keluar. Apa yang kamu lakukan? Semua yang kamu miliki adalah pemberian pacarku. Aku akan membunuhmu. Katanya wanita jahat sekarang suka berpura-pura jadi sosial dan tinggal di rumah mewah. Ternyata benar. Sendirian tinggal di rumah sebesar ini. Sangat mewah. Pantasan saja nempel terus sama pria kaya. Pukul dia! Wanita jahat masih takut dilihat? Aku beritahu kamu. Ini siaran langsung. Ribuan orang sedang menontonmu. Apakah kamu salah orang? Salah orang? Apakah aku bisa salah mengenali wanita yang menggoda pacarku? Wanita jahat seperti kamu, dari mana muka kamu? Pakai uang pacarku. Hidup enak seperti ini. Apa yang kamu katakan? Lihat kamu, tampak seperti orang baik. Kenapa jadi wanita jahat? Xiao Endepyoko. Dia masih muda. Sudah tinggal di villa sebesar ini. Pasti karena tidur dengan pria. Sungguh memalukan kita sebagai wanita. Orang seperti ini di zaman dulu harusnya dimasukkan ke kanan bagi dan dipukuli sampai mati. Kamu beruntung sekarang zaman hukum. Kalau tidak, kamu akan keluar dalam keadaan mati. Kamu Liu Yu ya? Kamu benar-benar salah orang. Aku punya suami. Aku juga tidak kenal pacarmu. Sekarang kamu segera bawa orang-orang ini keluar. Aku mempertimbangkan kamu sebagai korban. Aku tidak akan mempermasalahkan ini. Kamu berani jadi wanita jahat, tapi tidak berani mengaku ya? Ada rekaman chat kamu dengan pacarku. Ini adalah bukti kuat bahwa kamu adalah wanita jahat. Bagaimana mungkin? Wuye.
Sayang, jam berapa pulang? Aku merindukanmu. Ini adalah rekaman chat yang diambil dari ponsel Wye. Wanita jahat. Aku ternyata dicatat sebagai wanita jahat oleh Wye. Ini tidak mungkin. Rekaman chat ini pasti palsu. Kamu berani jadi wanita jahat, tapi tidak berani mengaku ya? Berani bilang foto ini juga palsu? Jadi, wanita jahat yang disebut Liu Yu adalah istri sah ini, dan pacarnya adalah suamiku. Kenapa badan kamu bau parfum yang sangat menyengat? Baru dari mana? Baru saja menemui beberapa mahasiswa yang sedang berwirausaha. Gadis ini tidak punya uang, selera jelek, masih pakai parfum murahan. Harus semprot berapa banyak sampai seharum ini? Baju ini jangan dipakai lagi, buang saja. Jalan. Dengarkan istri. Wangi parfum di tubuh Liu Yu adalah yang pernah kucium. Ternyata suami baik hanyalah topeng Wye. Semua perhatian dan romansa itu palsu. Bahkan diam-diam berselingkuh di luar dengan asistennya. Liu Yu, aku sarankan kamu sebaiknya tanya langsung ke Wye. Apa sebenarnya hubunganku dengannya? Apa yang perlu ditanya? Aku paling benci wanita jahat. Semua wanita jahat di dunia ini harus mati. Hei, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu suka bersenang-senang dan suka pria? Oh. Lepaskan semua bajunya, biarkan semua orang melihat. Dia dalam keadaan seperti ini. Jangan. Jangan, jangan. Sekarang bilang jangan? Saat kamu menggoda pria di ranjang. Kenapa tidak bilang jangan? Liu Yu, kamu selesai. Kamu wanita jahat. Aku pukul ya, aku pukul. Kamu menggoda priaku, masih mau menggoda priaku? Kamu sebaiknya tanya jelas, siapa yang menggoda pria siapa? Ke arah kamera. Kamu berani melakukan tapi tidak berani mengaku. Aku peringatkan kamu sekali lagi. Bawa orang-orang ini pergi. Kalau tidak, aku laporkan ke polisi. Kamu yang tidak pantas tampil. Berkata mengancamku yang adalah istri sah. Hidup dari uang suamiku. Shokyogon. Sepertinya. Kamu hidup cukup baik ya. Sayangnya. Karawanoleko. Kamu berhenti. Itu parfum koleksiku yang kubawa dari Prancis. Wanginya enak, sayangnya kamu wanita jahat tidak pantas. Kamu taruh, itu bulan lalu. Aku bawa dari Chateau Lafite, harganya jutaan. Barang bagus seperti ini. Aku saja belum pernah mencoba. Kamu wanita jahat. Suka menggunakan uang orang lain untuk menikmati hidupmu sendiri. Liu Yu, kamu keterlaluan. Berlebihan. Ketika kamu merebut pria saya, kamu seperti burung yang merebut sarang. Semua orang tahu. Ketika kamu berhubungan tidak jelas, kenapa kamu tidak memikirkannya? Seberapa berlebihan kamu sendiri? Saya tanya kamu. Kamu tidak punya orang tua yang mengajarimu? Tidak bisakah kamu menjadi orang yang baik? Harus jadi wanita jahat. Tidak ada yang mengajarimu, biar saya yang mengajarimu. Ini adalah konsekuensi dari ketidaksetiaan dan kerusakan moralmu. Konsekuensi dari menggoda dan tidak setia. Kamu akan mendapat balasan. Balasan. Balasanmu adalah saya. Pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Biar kamu tahu balasan menjadi wanita. Gila, lepaskan saya. Saya akan mencabut kulitnya. Kamera, fokus ke dia. Apa yang kalian lakukan? Kalian gila, kalian sedang melakukan kejahatan. Kamu tidak tahu? Apa yang kamu lakukan? Cepat sujud ke istri sah. Kalian gila, ini kejahatan. Masih ada kamu, wanita ini, yang mengajari saya. Dia Wye dulu hanya anak desa miskin. Kalau tidak menikah dengan saya, tidak mungkin jadi direktur secepat ini. Apalagi dengan kemampuan kerjanya. Cabang perusahaan hampir bangkrut. Kalau bukan karena saya yang selalu membelanya, dia tidak akan ada hari ini. Wanita bermoral buruk seperti kamu. Tidak nyata. Seru.
Tidak menyangka, dia diam-diam memelihara orang lain di depan saya. Tidak berbahaya, munafik, kalian hancurkan dengan senang. Semoga saat membayar, kamu juga senang. Jangan sampai nanti berlutut memohon pada saya. Hahaha, memohon, kamu mungkin tidak tahu seberapa hebat suami saya. Saya juga ingin lihat seberapa hebat dia. Halo istri. Halo suami, saya hari ini menghancurkan rumah seorang wanita. Dia minta saya ganti rugi, kamu tidak akan sedih kan? Sayang, lakukan apa yang membuatmu senang, hancurkan saja. Uang itu, di mata suamimu, tidak ada artinya. Lebih baik kamu cepat bawa sayamu pulang. Kasih tahu dia siapa wanita sebenarnya. Masih mau minta tolong, sebelumnya kamu mengambil kesempatan. Hari ini, saya tidak akan memberimu kesempatan lagi, kamu benar-benar pikir. Barang palsumu yang murahan ini, apakah aku benar-benar peduli? Apalagi, barang-barang murahan ini, suamiku yang membelikannya untukmu. Teman-teman, puas tidak? Seru tidak? Seorang wanita jahat yang bisa menjual tubuhnya demi uang. Masih saja berpura-pura jadi orang kaya di sini. Mengoleksi begitu banyak minuman keras dan barang mewah palsu, serakah akan kemewahan. Tidak mau bekerja keras, hanya ingin menikmati hasilnya. Seperti parasit sosial seperti ini. Harus dibersihkan. Hari ini, kalian semua satu-satu. Aku akan membuat kalian menanggung akibatnya. Rumah ini, aku melihatnya saja sudah muak. Semua yang ada di sini, aku akan menghancurkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Akan membuatmu tahu bagaimana nasib seorang wanita. Jika langit tidak mengambilmu, aku yang akan mengambilmu. Ini ada kotak perhiasan. Ini jangan disentuh. Kenapa? Tidak sombong lagi? Sekarang takut? Kalian bisa berbuat semaumu, tapi jangan sentuh batasanku. Ini adalah barang yang paling penting bagiku. Kembalikan padaku. Ini hanya kalung mutiara, tidak berharga. Itu adalah peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Mau? Ambil saja. Kembalikan padaku. XIN. Ibu akan pergi. Ibu akan selalu mencintaimu. Ibu. Semuanya, lihatlah. Wanita ini menangis. Ketika menjadi wanita jahat yang tidak tahu malu, kenapa tidak memikirkan hari ini? Cepat berlutut pada Yuyu. Minta maaf, teman-teman. Inilah nasib wanita jahat. Selama kami, aliansi penghukum wanita jahat, bertindak. Tidak ada wanita jahat yang tidak bisa kami hukum. Coba sentuh lagi. Coba saja. Aku tidak hanya menghancurkannya. Aku juga akan menginjak-injak harga dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ada orang yang masuk tanpa izin dan merusak barang pribadi di sini. Bernilai jutaan. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja menghukum wanita jahat, menjaga moral sosial. Apa yang kalian lakukan? Kamu pikir kamu benar-benar, ya? Kamu pikir dengan memanggil beberapa orang sembarangan, kamu bisa bertindak semaumu? Apa kalian tidak pernah sekolah, berkumpul dan membuat keributan? Tahukah kamu seberapa besar kejahatan yang telah kamu lakukan? Akibat yang kamu timbulkan. Bisakah kamu menenggangnya? Banyak barang yang rusak di lantai, semuanya adalah harta keluarga kami.
yang diwariskan turun-temurun. Aku tidak bisa menghitungnya dengan detail. Tapi perkiraan konservatifnya mencapai puluhan juta. Butler, telepon pengacaraku dan panggil seorang akuntan. Dan ahli penilaian untuk menghitung kerugian. Aku akan membuat mereka membayar semuanya. Tenang, Nona. Orang-orang ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalian jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Ini semua adalah barang-barang suamiku. Aku bisa menghancurkannya sesuka hati. Benar, barang-barang ini semuanya milik pacar Yuyu. Kami sedang membantunya membersihkan sampah. Kami tidak salah. Kamu bilang ini barang-barang suamimu. Apa buktinya? Bukti? Sumpah setia kami adalah buktinya. Setiap hari kami bersama adalah buktinya. Sekarang, aku akan memanggilnya ke sini, supaya kamu yang tidak tahu malu ini tahu apa itu bukti yang sebenarnya. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tidak bisa dihubungi? Pulanglah ke rumah. Rumah kita dihancurkan. Kerugiannya setidaknya puluhan juta. Masih tahu memanggil orang, bahkan jika kamu memanggil seluruh keluargamu. Tidak akan ada gunanya, keluarga sampah. Camel. Sebentar lagi kamu akan tahu apakah ada gunanya. Tidak peduli siapa yang kamu panggil, kamu tetap lebih buruk dari sampah. Dan wanita jahat yang keji. Hari ini ratusan ribu orang menertawakanmu, memanggil orang. Berharap ada yang membantumu atau bagaimana. Tidak sampai membuka pakaianmu, itu sudah memberimu muka. Kalian sebagai pihak yang benar, masih memberi aku belas kasihan. Tentu saja. Sudah berapa lama kamu bersamanya? 3 tahun 6 bulan 3 hari 12 jam 9 menit. Sudah lama ya? Pasti cinta yang tulus dan mendalam. Sudah jelas, dia bahkan bilang akan menikahiku denganmu. Hanya main-main, asalkan aku senang. Bahkan jika aku memukulmu sampai cacat, dia hanya akan bertepuk tangan untukku. Sekarang, aku akan membuatmu tahu apa akibatnya menjadi wanita jahat. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Tentu saja untuk masyarakat. Menyingkirkan sampah sepertimu. Aku lihat siapa yang berani membuat keributan di rumahku. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku membuat wanita jahat ini merayumu. Membayar harga yang pantas. Aku tidak tahu kau punya villa khusus untuk wanita. Wanita ini tidak. Di mata. Ini adalah penggemar Anda. Ya, suami. Semua orang melihat wanita ini. Dan menggertak saya di depan umum. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wuye, suamiku yang sempurna. Jika bukan karena apa yang saya lihat, aku tidak percaya kau akan mengkhianatiku. Membuat pernikahan kami selama 7 tahun menjadi lelucon. Jadi, kau pacar Liu Yu. Tentu saja kau bisa melihat dengan jelas bahwa dia adalah pacarku. Kenapa kau tidak bicara? Anda harus melindungi wanita jahat ini. Berbicara. Apa yang terjadi? Apa yang bisa saya lakukan dari obrolan Anda? Menemukan rahasia Anda. Jika aku tidak cukup pintar. Selamat untuk 2 wawancara. Gaya dekorasi perusahaan ayah benar-benar bersamanya. Aku pasti ada di kantor. Lebih banyak dekorasi. Putri dari orang terkaya di Jiangcheng, Yao Xin, tidak pernah muncul di sekolah kecuali kelas. Aku punya kesempatan untuk mendekatinya. Maaf, aku tidak sengaja. Kau baik-baik saja. Jelas aku tidak melihat jalan dan memukulnya. Apa yang kau minta maaf? Aku yang menghalangi jalan dulu. Itu sakit. Sarapan pagi ini. Tidak sengaja memukul Anda. Kau cepat makan. Dia belum bekerja keras.
Mengapa tidak ada nama Wuye? Nona Wuye, dia bekerja terlalu rendah di siang hari. Dengan sengaja meninggalkan pekerjaan sampai malam untuk mendapatkan lebih banyak lembur. Ini adalah nama ketua untuk memotongnya. Tinggalkan ayahnya, aku akan meyakinkan. Meskipun Wuye dia tidak bekerja dengan baik. Tapi dia tidak sengaja menyeretnya dengan serius. Bahkan aku merasa tidak ada apa-apanya. Baik, Nona muda, saya akan segera melakukannya. Apa yang membuatmu begitu senang? Saya menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan. Jadi saya ingin segera membagikan kabar baik ini kepadamu. Kamu tahu, di perusahaan, hanya kamu yang paling dekat denganku. Selamat, saya yakin kamu bisa. Semangat! Bolehkah saya mengejak memakan? Ayo. Ayahku lupa lagi ulang tahun ibuku. Hanya aku yang ingat. Aku sangat merindukannya. Kak Yo, jangan minum lagi. Maaf ya, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan mengurusnya dulu. Kamu tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana. Wah, cewek sendirian ya? Cantik juga. Adik, ikut kakak yuk. Pasti kamu senang. jangan sentuh aku. Ayo, kakak akan bawa kamu cari mama. Cewek brengsek. Jangan cari masalah, hari ini aku pasti akan menyelesaikanmu. Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Lepaskan dia. Pergi. Kacau. Jangan sentuh aku. Kak Yo, ini aku, jangan takut. Mereka sudah kuusir. Aku sudah kembali. XIN, bukankah kamu bilang akan membawaku bertemu ayahmu? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ada satu hal yang ingin kusampaikan, tapi kamu harus berjanji. Setelah mendengarnya, kamu tidak boleh marah. Sebenarnya aku belum pernah memberitahumu, identitas asliku adalah Grup Yo, Putri Yo Shengtian, penerus masa depan Grup Yo. Apa katamu? Ini. Apa yang kamu khawatirkan? Selama aku ada, tidak ada yang berani mengatakanmu salah. Tidak boleh. Nona, Anda sudah kembali. Ayah sedang menunggu Anda di rumah untuk makan. Ini pasti Tuan Wu ya? Hello. Tidak menyangka, villa keluarga Yo ini begitu mewah. Yo Sin, aku pasti akan mendapatkannya. Duduk. Ini ayahku. Ayah, maksudku paman. Namaku Wu Yi. Wu Ye, berasal dari desa, miskin dan tak punya apa-apa. Aku tanya kamu, apa hakmu menikahi putriku? Ayah, bukankah ayah bilang, untuk menilai seseorang bisa dipercaya atau tidak? Tidak bisa hanya melihat latar belakangnya. Paman. Meskipun sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi jika paman mengizinkan aku menikahi Sin Sin, aku pasti tidak akan menggunakan 1 sen pun dari keluarga Yo. Aku akan berusaha sendiri untuk menjadi orang yang layak untuk Sin Sin. Berusaha sendiri? Kamu tahu tidak, keluarga Yo ini keluarga seperti apa? Banyak pria tampan, berbakat, dan berkelakuan baik yang antri ingin menikahi putriku. Kamu tidak tahu diri. Aku mungkin tidak sekaya mereka, tapi aku jamin, aku akan lebih mencintai Sin Sin daripada siapapun. Akan melindunginya seumur hidup. Omonganmu ini bisa menipu gadis-gadis kecil saja. Kamu siapa sebenarnya? Bisa menipuku? Zhou Xingtian? Ayah, aku tahu ayah tidak suka padanya, tapi aku hanya mau menikah dengannya. Pernikahan 7 tahun. 7 tahun setia. Yang didapat adalah pengkhianatanmu. Hinaan dari wanita jahat dan ketidakbertanggungangan sekarang. Aku.
Wei, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menghadapinya? Atau wanita jahat ini begitu penting di matamu? Kamu tidak takut dia merusak keluarga kita? Apakah kamu pikir selama aku mencintaimu, kamu bisa berselingkuh seenaknya, melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria, dan aku akan memaafkanmu? Dia butuh penjelasan darimu. Kamu tidak dengar? Aku. Jelaskan, kenapa aku wanita jahat? Di saat seperti ini, bukankah seharusnya kamu langsung menamparku, memarahiku, dan memutuskan hubungan denganku, bukan? Kamu masih ingat? Wei, apalagi yang kamu tunggu? Kamu bawa dulu penggemarmu ini. Keluar, bayar aku yang selesaikan ini. Pergi. Istri, dengarkan aku. Katakan, hari ini aku ingin lihat wanita jahat ini akan diperlakukan seperti apa lagi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku ini wanita jahat. Wei. Aku sudah bersama kamu selama bertahun-tahun, merawat karir kamu, merawat keluarga kamu. Pada akhirnya, aku hanya wanita jahat. Tidak. Istri, kamu satu-satunya istriku. Sebenarnya ini adalah rencana baru dari perusahaan. Mereka ingin menggunakan opini publik untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu aku menyerahkan semua ini kepadanya untuk dikerjakan. Tidak disangka, dia tidak memberitahuku. Dia langsung membuat rencana senaknya. Wanita ini memang bermasalah. Dia malah mengeluarkan ide seperti ini. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aku ini wanita jahat. Hari ini aku muncul di siaran langsung, di berita, jadi terkenal. Kamu tahu keluarga kami adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sejak kecil, ayahku selalu berusaha rendah hati, membuatku jarang muncul di depan media. Tapi kamu membuat keluarga Yo kami kehilangan muka. Aku tahu. Tapi percayalah padaku. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan kamu. Aku bersumpah. Seumur hidupku, aku hanya mencintai Yosin, kamu satu-satunya. Hari ini semua karena aku terlalu sibuk. Jadi aku lalai. Istri, maafkan aku telah menyakiti kamu. Masalah Liu Yu. Serahkan saja padaku untuk menanganinya, ya? Karirku baru mulai berkembang. Aku tidak mungkin bodoh seperti ini, melakukan hal seperti ini. Mengorbankan karirku. Kamu benar-benar tidak percaya padaku? Ya, kamu memang pintar. Jadi kamu menyembunyikan ini dariku. Benarkah hanya perselingkuhan sesederhana itu? Liu Yu itu bodoh. Kamu, Wei, hanya mengincar wajahnya. Aku tidak percaya. Tentu saja aku percaya padamu. Hanya saja. Kalau kamu percaya padaku, gunakan koneksimu. Hapus trending, hapus video, cepat selesaikan masalah ini. Aku yang akan menyelesaikannya. Kita suami istri, selalu satu kesatuan. Kita harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Kamu wanita yang bijaksana, pasti tidak ingin suamimu karena masalah sepele ini mengorbankan masa depannya. Kamu yang bikin masalah. Biar aku, korban, yang menyelesaikan masalahmu. Kamu lupa janji apa yang kamu buat di depan ayahku. Aku tidak lupa. Aku pernah berjanji untuk melindungimu seumur hidup. TAPI. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan opini publik di luar sana terus berkembang. Sekarang perusahaan baru saja menandatangani kerjasama. Jika pada saat ini, kamu pasti juga tidak ingin perusahaan kita bangkrut saat ini, kan? Aku kasih tahu kamu, Wei. Bahkan jika cabang perusahaanmu bangkrut, aku masih bisa buka lagi 10, 20. Tapi luka yang mereka berikan padaku, aku akan menuntutnya kembali. Kamu mengerti? Aku mengerti. Sin, lakukan ini untukku, oke? Sin, aku hanya mencintaimu. XIN. Aku akan urus medianya. Kamu urus Liu Yu. Biar stasiun TV mematikan beritanya. Istriku, kamu memang hebat. Aku tahu. Kamu wanita yang bijaksana. Bijaksana? Dulu aku pikir memberikan cinta akan membuatmu setia. Sekarang, aku hanya ingin merobek topeng kepalsuanmu, melihat apa yang sebenarnya kamu inginkan. Wanita, jangan bersembunyi di dalam, bermain korban dengan suamiku. Aku akan membunuhmu.
Istriku, tenang. Aku pasti akan menyelesaikannya. Apa maksudmu? Aku belum selesai dengan wanita itu. Dengarkan penjelasanku. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Ini salahku, aku yang salah. Ini kesalahanku. Tapi, kamu juga seharusnya tidak seperti hari ini. Membuat masalah jadi besar. Aku seharusnya tidak. Kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu? Aku sudah mengikutimu sejak umur 19, bahkan pernah aborsi untukmu. Di usia muda, aku sudah memberikan semua yang terbaik untukmu. Tapi kamu? Asalkan kamu tidak terus membuat keributan. Aku akan melakukan apapun untukmu. Tidak, aku tidak akan mentolerir wanita yang merusak keluarga orang lain. Yuyu, aku salah. Aku brengsek. Aku brengsek, jangan halangi aku. Aku salah, jangan halangi aku. Jangan pukul aku lagi. Aku yang salah, aku yang bodoh. Aku tergoda oleh wanita itu. Ini yang kamu sebut solusi? Makan di piring, lihat di panci. Wuye, saat aku mencintaimu. Apa yang kamu katakan, itu yang terjadi. Sekarang aku tidak mencintaimu. Kamu bilang aku apa? Jangan pukul aku lagi. Wajah tampan ini sudah bengkak. Semua yang aku lakukan ini, aku lakukan untuk bisa sepadan denganmu. Kamu seorang streamer, aku memberikan banyak hadiah untukmu. Aku tidak seberapa kaya seperti bos-bos itu, perusahaan kami sekarang. Baru saja mendapatkan proyek, masih dalam masa observasi. Jika kamu benar-benar mencintaiku, jangan hancurkan aku, oke? Aku. Dia hanya seorang karyawan biasa di perusahaan kami. Selama ini, dia selalu nempel padaku. Aku tidak tahan, aku hanya. Tapi kami hanya sekali, aku akan segera menjauh darinya. Jika masalah ini sampai besar. Dan semua orang tahu, aku dan bawahan saya. Karirku akan benar-benar hancur. Karyawan biasa, nempel terus. Baiklah Huye, aku akan tunjukkan padamu. Bagaimana karyawan biasa ini yang selalu nempel padamu akan mendorongmu ke neraka. Kamu tahu betapa sakitnya aku. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan pria biasa. Aku mohon padamu, sayang. Kamu enggak. Kali ini aku memilih melepaskan, bukan karena aku memaafkanmu. Tapi karena aku tidak ingin memberikan dampak buruk padamu. Kamu yang terbaik. Yuyu. Aku mencintaimu. Bisakah kamu membantuku untuk meminta maaf padanya? Mari kita selesaikan masalah ini. APA? Kamu masih mau aku minta maaf padanya? Maaf. Aku yang salah, tapi ini belum selesai. Ini yang disebut minta maaf? Dia cuma seorang gadis kecil, sudah mau mengakui kesalahan, ini sudah. Setelah aku berikan pengertian, Sin, masalah ini sebenarnya hanya kesalahpahaman, maksudku. Mari kita selesaikan saja. Ini baru minta maaf. Aku ingin kamu mengembalikan semua yang kamu hancurkan ini. Satu sen pun tidak boleh kurang. Maaf, aku tidak menerimanya. Ini baru permulaan, sisanya akan kuminta 10 kali lipat, 100 kali lipat darimu. Aku ingin kau tahu betapa mengerikannya seorang wanita ketika mengetahui pria yang berselingkuh. Sin, sudah cukup. Sudah dipukuli, sudah dimaki-maki. Biarkan saja masalah ini, oke? XIN. Apa yang terjadi? Sepertinya kau juga tidak menonton siaran langsung. Orang-orang itu baru saja datang ke rumahku, bilang aku wanita jahat, dan menghancurkan semuanya di sini. Siapa? Siapa yang bilang kau wanita jahat? Ini Samuel Kekau Below. Kau dan Wei sudah menikah selama ini.
Wanita ITU bilang kau wanita jahat. Padahal jelas dia yang wanita jahat, oke? Sudah terjadi hal seperti ini, kenapa kau masih duduk diam saja? Aku bilang, kakak, kau terlalu tenang. Lalu apalagi yang bisa kulakukan? Seperti orang-orang kelas bawah yang online dan membuat klarifikasi, aku bukan wanita jahat. Aku tidak menyangka Wei akan berselingkuh. Apalagi wanita jahat itu akan membawa bendera dan orang-orang datang ke rumahku untuk berkelahi dan membuat keributan. Kau seharusnya membalas dendam pada wanita ITU. Dan kemudian bercerai dengan Wei. Kenapa aku merasa kau lebih marah daripada aku? Tentu saja aku tidak tega melihatmu diperlakukan seperti ini. Aku belum mempertimbangkan perceraian. Wei bilang padaku, semua yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman yang sengaja diatur oleh perusahaan untuk meningkatkan popularitas. Hanya saja dia tidak menyangka pria utamanya adalah dia. Kau percaya hal yang tidak masuk akal seperti ini? Percaya atau tidak, apa bedanya? XIN, dulu kau tidak seperti ini. Kau ingat waktu kita masih sekolah. Bagaimana kau menghadapi mantan pacarmu yang brengsek? Waktu itu kau sangat tegas dan berani mencintai dan membenci. Kenapa kau masih bisa santai minum kopi? Menurutmu, kenapa Wei bersusah payah melakukan semua ini? Tentu saja karena dia. Karena dia mencintaiku. Jangan terlalu naif. Aku tidak naif, sebaliknya, aku sangat sadar. Jika dia bercerai denganku, dia akan pergi dengan tangan kosong. Tidak punya apa-apa. Jika salah satu pihak berselingkuh selama pernikahan, maka pihak lain akan pergi dengan tangan kosong. Perjanjian pranikah, kenapa dia mau menandatangani hal seperti itu? Sekarang saya pikir, orang tua saya memang punya visi jauh ke depan. Dulu, mereka menentang hubungan saya dengan Wei. Saya masih muda dan tidak mengerti, membuat mereka kecewa. Saya pasti tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Benar? Membalas dendam pada seseorang. Yang paling penting bukanlah membuatnya kehilangan sesuatu. Membunuh harus sampai ke hatinya. Masalah Liu ini sudah saya selesaikan. Dia hanya serang gadis Castle. Tidak bisa langsung mengeluarkan uang sebanyak itu. Saya minta maaf atas nama dia. Nanti, saya akan bawa dia datang untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Tenang saja, saya dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Ini terlalu berlebihan. Setelah sibuk ini selesai, saya akan bawa kamu liburan ke luar negeri. Oh ya, beberapa hari lagi ada reuni teman sekelas, saya pikir. Hei, kamu tidak enak badan, istirahat saja di rumah. Sekarang teman-teman ini, mana ada yang pantas kamu temui? Jangan sentuh saya, cari saja si selingkuhan itu. Istri. Ya. Istri, jangan marah, saya sudah putus dengan dia. Saya berjanji padamu. Dia sudah tua, apa bagusnya? Saya tahu, kamu paling mencintai saya. Tidak menyangka, dia juga dari sekolah ini, HMPH. Saya bisa kasih kamu muka, tapi saya tidak akan membuatnya nyaman. Beberapa hari lalu siaran langsung itu kamu lihat. Si selingkuhan dipukuli oleh istri sahnya, sangat memuaskan, tapi dia tinggal di kawasan perumahan Mua Top Junction. Ternyata sugar daddy-nya memang punya kekuatan, sampai selingkuhan bisa tinggal di villa mewah seperti itu. Kalau saya istri sah, saya juga akan datang menghancurkan, hahaha. Untung suami saya, Lee, jujur dan si pada saya. Wanita-wanita jahat itu, dia tidak tertarik.
Wah, ini bukan Joek Sayan. Setelah lulus tidak pernah bertemu lagi, tidak menyangka kamu datang. Ini mungkin pertama kalinya kamu datang ke acara seperti ini. Benar-benar Yosin. Paesenya susedaitmu. Kami lihat foto-foto hidupmu di media sosial. Setiap kali ke hotel, resort. Seperti surga dunia, ayo, ayo. Si cantik Yo, cepat duduk. Oh ya, saya dengar. Yosin, keluarga kamu dulu tidak berkecukupan. Waktu sekolah belajar sangat rajin, setelah kelas langsung hilang. Reuni seperti ini, tidak pernah ikut, setahun. Juga tidak pernah melihatmu ganti baju baru beberapa kali. Sekarang terlihat lebih rapi, ini. Menikah dengan keluarga kaya. Keluarga kaya. Sebenarnya kondisi keluarga saya selalu baik, ditambah setelah lulus. Saya mendirikan perusahaan sendiri. Oh begitu, pantasan banyak tas bermerek, dibawa dengan santai. Sungguh membuat iri, ya, kita wanita. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain, inilah wanita tangguh. Joek Sayan Boss Show. Kedepannya, semuanya bergantung padamu, proyek suami saya. Semoga kamu bisa membantu. Tidak masalah, kita semua teman lama. Kedepannya ada kesempatan. Bisa sering kumpul-kumpul. Baik. Bisa meraih Bos Yo yang tinggi. Sungguh bagus, ya. Mari kita bersulang untuk Bos Yo. Ya, bersulang untuk Bos Yo. Menjadi selir memang tidak biasa. Datang ke reuni kelas, ada yang memuji. APA? Dia wanita jahat. Tidak mungkin kan? Saya bilang kan, tidak terasa bertemu lagi. Sungguh nasib sial, saya ingat. Dia yang beberapa hari lalu live streaming di internet. Liu Yu. Sepertinya ya. Kamu bilang Bos Yo wanita jahat? Bagaimana mungkin? Bercanda kan? Ya. Lihatlah gaya Bos Yo ini. Pakaiannya, kondisinya, dan tatapannya. Semua orang kilas atas, wanita tangguh seperti dia. Bagaimana mungkin jadi wanita jahat? Tentu saja tidak. Di masyarakat, terlalu banyak wanita sosialita, banyak orang. Buat masuk ke kelas atas, bahkan rela bayar mahal untuk ikut seminar. Membungkus diri, belajar berbagai cara. Manajemen tubuh, tidak ketinggalan, seperti yang di depan ini, kan, Liu. Kita semua alumni, persahabatan yang dalam, seorang wanita. Paling penting adalah reputasi, makanan bisa sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa sembarangan, ya Liu. Saya mengerti kamu karena iri, jadi bicara sembarangan. Kita semua wanita, punya keluarga. Kedepannya, omongan tanpa dasar seperti ini jangan diulangi. Bukti? Tentu saja ada, jangan lupa. Saya kan host, saya punya bukti video. Benarkah? Kamu pikir, video dihapus, bisa menghapus semua jejak? Surga ada jalan tapi kamu tidak mau lewat. Malah datang ke reuni kelas pura-pura jadi sosialita. Kali ini Wei tidak ada, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Video di internet, aku sudah hapus, tapi aku punya cadangannya. Ini benar Yosin, bagaimana bisa kamu? Jadi orang seperti ini, tidak heran kamu kaya, semua barang bermerek. Ternyata semua dari suaminya Liu Yu. Apa yang dia bilang, kalian langsung percaya saja. Buktinya ada di depan mata, masih mau membela diri apa lagi? Benar-benar menjijikkan, tadi aku masih minum bersamamu. Aku kira kamu wanita mandiri, ternyata. Kamu ternyata wanita seperti ini. Yosin, kita semua teman sekelas. Orang bisa iri, bisa kagum pada yang kuat, bisa materialistis. Tapi kapanpun, harus ada batasnya. Jangan sampai demi uang, menjual tubuh dan jiwa. Apalagi menggunakan moral, untuk mendapatkan semua ini, benar sekali. Jangan duduk satu meja dengan kami, benar-benar menjijikkan. Tadi bukan kalian yang memintaku duduk di sini. Itu karena kami tidak tahu betapa menjijikkannya kamu. Sekarang duduk bersamamu, aku takut tertular AIDS. Benar sekali, sangat kotor. Kalian yakin aku wanita jahat, bukan dia. Aku, hahaha, Joek Sayan. Kamu masih belum sadar ya, aku wanita jahat. Suamiku, dia baik padaku, muda dan kaya. Wah. Yosin, suamiku adalah sugar daddy MU. Kalau begitu,
Apakah kamu harus memanggilku Mama? Liu Yu, kalau kamu begitu yakin. Kamu istri sah, suamimu kaya dan baik padamu. Pasti kamu juga kaya dong, untuk menunjukkan kekayaanmu pada semua orang. Bagaimana kalau makan ini? Kamu yang traktir, tidak masalah kan? Benar-benar, biar kami lihat gaya hidup kelas atas. Bagus-bagus, hotel ini adalah hotel termewah di sekitar sini. Kami biasanya tidak sanggup makan di sini hari ini. Biar Liu si cantik bawa kami melihat dunia. Ini. Kenapa? Sulit ya, kalau begitu kami bayar sendiri juga bisa. Atau jangan-jangan, kamu si nyonya kaya, biasanya tidak pernah ke tempat seperti ini. Atau mungkin, suamimu tidak mencintaimu, hubungan biasa saja. Biasanya cuma dapat uang saku ribuan. Tidak sanggup membayar. Tidak mungkin. Traktir saja. Makan ini berapa sih? Makan ini, aku yang traktir. Memang Liu si cantik ini royal. Yosin, kamu lihat sendiri. Lihatlah orang lain, inilah istri utama yang seharusnya. Seperti yang seharusnya, kamu benar, jadi. Kapan kita bisa mulai makan? Sekarang juga bisa. Pilihan, menu. Akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara aku dan kamu. Dia sengaja membawa menu bahasa Inggris untuk mempermalukanku. Ini. Makanan APA ini? Sudahlah, pesan apa saja. Jangan sampai orang mengira aku tidak bisa bahasa Inggris. Ini. Ini semua nama restoran. Menunya ada di halaman berikutnya. Jangan-jangan kamu tidak bisa baca? Masa sih? Tadi aku salah lihat. Dan ini. Kamu kedua APA? Ini bumbu, jangan-jangan. Kamu mau mentraktir kita semua dengan bumbu? APA? Tidak bisa baca bahasa Inggris? Aku dengar. Perusahaan Wei punya perdagangan luar negeri, mana mungkin ada istri utama yang tidak bisa bahasa Inggris. Aku biasanya dilayani pelayan, urusan pesan makanan kecil seperti ini. Mana mungkin aku yang melakukannya sendiri? Lucu sekali. Benar? Kamu saja yang pesan. Kalau begitu aku tidak sungkan. Ini, dan ini semua. Untuk kita semua, satu set untuk setiap orang, terima kasih. Kamu pesan apa? Aku tidak salah dengarkan? Satu set untuk setiap orang? Kayak sekali ya. Restoran ini, biasanya aku makan sesuap saja. Sudah seperti mimpi, hari ini pesan semuanya. Jangan khawatir, hari ini kita punya orang kaya. Benar kan? Benar? Benar juga ya? Apa ini minuman jelek? Wanita jahat seleranya buruk, kalau tidak minum jangan disia-siakan. Kamu tahu berapa harga sebotol minuman ini? Berapa sih harganya? Dia wanita jahat, mana tahu barang bagus, di rumahnya. Cuma ada barang palsu. Memang pantas disebut Nyonya Wu, minuman ratusan juta langsung datang. APA? Minuman ini, 100 juta? Tentu saja. Ini edisi koleksi Louis XIII, Nyonya Wu. Sungguh dermawan. Ini anggurnya lebih dari 1 juta. Kamu ngapain pesan sembarangan? Aku nggak sembarangan pesan, kan kamu yang suruh aku pesan, kan? Semuanya, istri resmi kita ini memang royal ya. Iya. Kamu pesan apa lagi? Nggak banyak, cuma kaviar putih, lobster Australia, foie gras Prancis, abalone, sirip ikan hiu, truffle hitam, gitu-gitu. Ada beberapa di sini yang nggak pantas. Untuk status Nyonya Wu. Aku? Kenapa? Nyonya Wu, kamu nggak bisa bayar ya? Masa sih? Mana mungkin aku nggak bisa bayar? Bagus kalau begitu. Pelayan, minta bonnya. Nona Li, total pembelian Anda 9.380.000. APA? Kok bisa segitu?
Apa kalian salah hitung? Nyonya, senyo harga di sini jelas tertera. Mana ada tempat semahal ini pasti tempat penipuan. Nyonya, kalau mau makan gratis, mungkin di tempat lain bisa. Tapi di sini, maaf. 9 juta lebih? Kamu nggak bisa bayar ya? Apa kalian salah hitung? Kami tidak salah hitung, silakan bayar. Yuyu, memang makanannya mahal, tapi lihat. Cara kamu mempermalukan wanita jahat ini, kami semua senang. Beberapa botol anggur kok bisa semahal ini? Li Yuyu, kamu kan menantu keluarga kaya. Uang segini buat kamu nggak ada apa-apanya, cepat bayar. Biar wanita jahat ini lihat, siapa istri resminya. Lama banget, jangan-jangan nggak punya uangnya. Kamu ngomong apa? Pacar aku, dia punya banyak uang. Pakai kartunya. Memang istri resmi, royal sekali, bikin aku kagum. Saldo di kartu Anda, 38.200. Nggak mungkin, kartu ini baru gue kasih minggu lalu. Coba lagi yang ini, dan ini. Kartu-kartu ini nggak ada saldonya, Nona Li, yang ini. Ini kartu member KFC ya, dan yang ini. Ini kartu bus, dan yang ini. Ini kartu part-time kamu ya? Kenapa? Kok ada kartu bus dan kartu part-time? Ini nggak aku sangka. Kamu masih kerja part-time ya? 9 juta lebih nggak banyak, aku hitung ya. Pelayan di sini gajinya 2 juta sebulan. Kamu kerja 260 tahun, mungkin baru bisa lunas. Atau, kamu cari pria di sini, siapa yang mau jadi sugar daddy kamu? Mungkin bisa bantu kamu bayar. Kamu sengaja, semuanya karena kamu, kalau bukan karena kamu yang sembarangan memesan. Bagaimana mungkin sebanyak ini uangnya? Kalau kita tidak bayar, apa akibatnya ya? Kami ini, hotel mewah paling top di kota ini. Milik Tuan Sang, sang raja bisnis. Kalau tidak bayar dan membuat Tuan Sang marah. Mungkin Nona akan punya uang tapi tidak bisa menikmatinya. Dengar nggak? Aku takut banget nih. Yosin, kamu sengaja ya? Nggak kok, aku cuma berterima kasih atas perhatianmu. Makanan ini benar-benar menarik. Sayang sekali, kamu salah hitung. Pacarku punya banyak uang. Cukup satu telepon, dia bisa membantuku menyelesaikan ini. Oke, kita lihat saja, tanpa aku. Berapa banyak uang yang bisa dia keluarkan? Sikapmu yang sombong ini akan segera terbongkar. Halo sayang, aku di Wangjianglou. Bisa kasih aku sedikit uang? Berapa banyak? 9.380.000. APA, kamu bercanda ya? Ini uang kecil? Kenapa bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Cuma makan bersama alumni. Bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Kamu tahu nggak? Aku sekarang juga nggak punya banyak uang. Aduh, sayang, aku mohon, tolong aku ya. Kalau hari ini aku nggak bisa bayar. Aku nggak bisa pulang, aku janji. Aku nggak akan boros lagi. Aku sekarang juga nggak punya banyak. Sayang, kamu kan punya banyak uang, kok nggak bisa keluarkan? Tolong pikirkan caranya ya. Aku akan nurut kamu, kalau aku nggak bisa bayar. Aku harus tinggal di sini dan membayar utang dengan menjual diri. Sudah, nanti aku transfer uangnya. Liu Yu, aku peringatkan kamu. Ini yang terakhir kalinya. Jangan bikin masalah lagi. Oak. Makan minum sesuka hati, pacarku. Nanti akan transfer uangnya ke aku. Dikasihnya cepat sekali, pantaslah istri direktur. Yuyu, apa yang baru saja kita bicarakan? Jangan dipikirkan, kita juga cuma ngomong sembarangan. Tenang, aku orangnya lapang dada, nggak akan mempermasalahkan. Tapi wanita ini nanti akan tahu betapa sakitnya wajahnya dipukul. Benarkah? Aku juga penasaran, dari mana Wei dapat uangnya. Urusan orang kaya, nggak perlu kamu yang naik dengan tubuhmu.
Wanita menjejakkan ini yang menggurus. Ingatkan saya untuk menggesek untuk menerima panggilan. Gesek awan untuk menerima panggilan. Sepertinya saya harus turun tangan. Apakah Yosin kabur karena ketakutan? Jika dia punya sedikit rasa malu, dia seharusnya tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tenang, saya tidak akan membiarkan dia kabur. Semua orang lainnya akan saya tanggung, tapi wanita ini. Jangan sampai dia kabur tanpa membayar. Mengerti? Halo sayang, kamu di mana? Sedang sibuk apa? Sekarang ada klien di perusahaan yang memesan sejumlah barang. Mendesak butuh dana untuk pabrik, kamu bisa tidak? Berapa? 9.380.000. Pakai uang saya untuk menghidupi wanita jahat, Wye. Kamu benar-benar pandai berhitung ya. Sayang, kamu dengar tidak? Sangat mendesak, tapi saya bisa jamin, uang ini saya bisa kembalikan 10 kali lipat. Baik, kamu tunggu saja. Sebentar lagi saya transfer. Masih mau saya yang membereskan kekacauan wanita jahat ini? Maka saya akan tunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Kamu kembali? Saya kira kamu kabur. Kabur? Saya orang baik-baik. Kenapa harus kabur? Justru kamu. Kalau tidak kabur sekarang, mungkin sudah terlambat. Apa yang kamu omongin? Hanya beberapa juta saja, suami saya. Dengan mudah bisa mengeluarkan sedikit uang. Dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Benarkah? Saya tidak percaya. Tidak percaya? Kalau begitu, kita coba. 10 menit. Apakah suami saya akan memberikan uang itu kepada saya? Jika dia memberikan uang itu, saya mau kamu berlutut dan minta maaf. Sujud dan tampar diri sendiri, akui bahwa kamu adalah wanita jahat. Usulan yang cukup bagus. Kalau dia tidak memberikannya, Tidak mungkin, saya istrinya. saya bilang, kalau dia tidak memberikannya, Kamu mau apa? saya mau kamu telanjang, berlutut di tanah, dan menggonggong seperti anjing. Baik, tapi kamu tidak akan melihat hari itu. Bisa atau tidak, bukan kamu yang menentukan. $321. Kamu kalah. Uangnya seharusnya sudah masuk. Gesek kartu, punya suami kayak memang enak ya. Sama-sama wanita, you. Kenapa begitu baik? Ya, perbedaannya terlalu besar. Sangat iri, lebih dari 9 juta. Suaminya tidak berkedip sama sekali. Langsung dia transfer uangnya, bandingkan dengan yang lain. Ada orang yang beda, ya? Saldo 0 yuan. Ini tidak mungkin, tadi di kartu saya. Bukannya masih ada 32 yuan 8 mau? Mungkin bank memotong biaya SMS, tidak ada uang sama sekali. Anda masih berhutang ke bank. Ini benar-benar tidak mungkin. Tampaknya suami Anda tidak terlalu kaya ya. Saya, Nona, kami akan tutup, mohon bayar. apakah bos Wu tidak mengirimkan uang? Tidak mungkin kan? Dia yang wanita jahat, Wu menganggapnya seperti sampah. Ini tidak mungkin. Halo Wu, ada apa? Bukannya saya minta kamu transfer uang? Sebentar, jangan buru-buru. Jangan khawatir, suami saya akan segera transfer uang. Gesek untuk menerima panggilan. Tampaknya ini yang membuatmu percaya diri. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Kapan mau bayar, Nyonya Wu? Jangan sombong, suami saya sekarang. Pasti sudah mentransfer uangnya. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau. Mau bayar atau tidak? Jangan-jangan mau kabur ya? Kenapa tidak diangkat ya? Nona, jika Anda masih belum bisa bayar, mungkin kami harus mengambil tindakan tegas. Saya tidak mau bayar, saya akan bayar, hanya saja. Waktunya habis, kamu kalah. Kamu harus berlutut minta maaf. Ini benar-benar tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang tidak patuh di Wanjianglou. Bagaimana ini? Belum pernah ada yang berani melakukan ini.
Entah dia sendiri yang sopan, atau kami yang membantunya sopan. Di saat penting seperti ini, Wei tidak membalas pesan. Sedang sibuk apa ya? Dia juga belum bayar kan? Uang orang lain. Saya bisa bayar, tapi dia tidak mungkin. Benar. Yosin juga belum bayar, harus diperlakukan sama. Dibandingkan tidak bisa bayar. Yang lebih mencurigakan adalah Yosin. Nona, mohon bayar. Kamu tidak kenal saya. Maaf, siapapun harus bayar. Haha, kukira kamu siapa? Kenal kamu. Kamu siapa sih? Kamu tidur dengan bosmu atau gimana? Kamu tidak kenal saya, itu wajar. Tapi kartu ini, seharusnya kamu kenal, kan? Maaf, sepertinya kartu ini bukan kartu member hotel kami. Hahaha, Yosin, katanya kamu. Apakah kamu ada masalah? Ini Wanjianglou, loh? Ini restoran paling mewah di seluruh provinsi. Semua tamu yang makan di sini tahu Wanjianglou. Punya 3 aturan. Pertama, tidak ada diskon. Kedua, tidak ada layanan member, dan tidak menerima member. Kamu cukup profesional juga ya. Yosin, alasan semurah ini. Bisa kamu karang? Kamu tidak punya hak member, bukan berarti saya tidak punya. Ha, Joek Sayan, katanya kamu. Apakah kamu sudah terbiasa jadi wanita jahat? Terbiasa hidup dari tubuh, sampai tidak pakai otak keluar rumah. Saya sarankan kamu, kalau tidak bisa bayar, minta maaf saja. Supaya nanti saat dipukul dan diberi pelajaran. Kamu bahkan tidak punya hak untuk minta maaf. Yosin, saya lihat kamu benar-benar tidak pernah melihat dunia, pikir kamu bisa pamer karena sedikit bahasa Inggris. Bisa pamer-pamer, tidak punya uang tidak masalah. Tapi orang seperti dia yang tidak punya uang tapi pamer, itulah yang paling menjijikan. Cepat bersihkan benda yang mengganggu ini. Maaf, Nyonya, jika Anda tidak bisa membayar. Mungkin kami akan bertindak tegas. Kamu siapa? Kamu tidak kenal kartu ini. Karena levelmu tidak cukup, panggil manajermu. Yosin, kamu cukup bisa pamer. Sekarang sudah jelas. Kamu tidak hanya tidak membayar, tapi juga menyinggung seluruh Wanjianglou. Ini jelas tidak bisa diterima di seluruh provinsi. Benarkah? Benar. Ada APA? Mener Wang, saya sudah lama mendengar nama Anda. Siapa yang membuat keributan? Ini dia ingin menggunakan kartu ini. Untuk pamer-pamer di sini, orang seperti ini harus dihukum tegas, kalau tidak, Wanjianglou. Bagaimana bisa bertahan di sini? Mener Wang, cepat beri pelajaran pada si imut ini. Biar dia tahu, apa itu langit dan bumi. Manajer Wang. Ini adalah kartu member seumur hidup pertama. Dan terakhir di Wanjianglou. Pelayan tidak tahu, jika ada masalah, mohon dimaklumi. Kartunya benar, apakah Yosin? Bukan wanita jahat? Yuyu, apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak tahu, mungkin kartunya asli. Ada masalah, dan dia, dan manajernya juga bilang. Menara Wanjiang ini adalah menara nomor 1, tidak pernah ada kartu keanggotaan. Kenapa hari ini tiba-tiba muncul kartu keanggotaan? Mungkin dia punya hubungan dengan manajer. Kamu bisa menghina saya, tapi jangan pernah menghina. Pemilik kartu ini memang menara Wangjiang. Tidak pernah mengeluarkan kartu keanggotaan, kecuali 1 orang. Siapa itu? Zhou Shengtian. Kamu bilang Zhou Shengtian? Itu adalah orang terkaya di provinsi ini. Zhou Shengtian bukan hanya membawa kartu ini. Siapapun yang kenal Zhou Shengtian, pasti orang yang luar biasa. Mungkinkah Sinsin punya hubungan dengan Zhou Shengtian? Apa hubungannya? Sinsin, maaf ya. Tadi kami tertipu, tidak menyangka. Kamu kenal Zhou Shengtian? Ya, benar. Kenapa tidak bilang dari awal kalau kenal Zhou Shengtian? Hanya dengan berbicara 1 kalimat dengan Zhou Shengtian, hidupmu akan langsung melesat, dari burung gereja menjadi burung phoenix. Tidak heran ayah selalu melarangku untuk mengungkapkan bahwa aku adalah putrinya, begitu mereka tahu. Aku adalah putri Zhou Shengtian. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa melihat wajah mereka yang seperti ini. Ah, Liu ini benar-benar tidak melihat dirinya sendiri. Apa dia ini? Berani membandingkan diri dengan Sinsin. Meskipun dia adalah istri resmi, lalu apa? Dengan dia, tidak ada yang bisa menandingi. 1/10 dari Sinsin,
Bukan hanya kamu, bahkan suamimu. Mungkin tidak punya kualifikasi untuk bertemu Yo Shengtian. Sekalipun, kamu, apa aku? Mungkin kartu ini bukan miliknya. Apa maksudmu? Aku dengar, pemilik Menara Wangjiang ini sangat misterius, biasanya bahkan para miliarder top pun sulit sekali bertemu dengannya. Dia masih muda, statusnya rendah, pengetahuannya dangkal. Hanya penampilannya yang bisa dilihat, menurutmu. Apa yang membuatnya pantas bertemu dengan orang seperti Yo Shengtian? Liu Yu, apa maksudmu? Masih belum jelas? Dia tidak hanya menggunakan penampilannya untuk memikat suamiku, tapi juga Yo Shengtian. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu tidak bermoral, tidak tahu malu. Kamu bilang aku. Memangnya kenapa? Wah Liu Yu, aku benar-benar kagum padamu. Aku tidak tahu apa yang Wei lihat dari dirimu. Kamu bilang, tubuhmu tidak bagus, wajahmu juga tidak cantik. Yang penting, otakmu juga tidak bagus. Oh, aku tahu. Wei pasti suka karena otakmu tidak bagus. Jadi mudah ditipu, ya? Kamu, Jangan bicara yang tidak berguna lagi. Kamu kalah sesuai perjanjian taruhan. perjanjian taruhan apa? Aku tidak tahu. Mener Wang, ada orang yang ingin makan gratis di sini. Dan ada perjanjian taruhan yang belum dipenuhi. Bagaimana menurutmu? Nona. Nyonya, kami akan menanganinya. Jika Liu Yu menolak membayar, atau tidak mau menyelesaikan perjanjian taruhan, kami punya ribuan cara untuk membuatnya menderita. Dengar itu? Ini tidak mungkin. Aku akan telepon Wei sekarang. Kamu pikir ini tempat apa? Kamu mau bagaimana? Ya bagaimana? Lepaskan aku. Aku berlutut. Kenapa ada wanita jahat merangkak di sini? Sayalan, kamu menggoda pria. Kalau aku orang tuanya, aku akan menamparnya sampai mati. Ya, benar. Aku bukan wanita jahat. Sesuai perjanjian, seharusnya tidak seperti ini. Kamu harus meniru anjing di depan umum. Ya, benar. Liu Yu, suamimu sangat kaya. Punya status dan posisi, kamu harus menepati janji. Kalian tadi tidak bilang begitu, sekarang berbeda. Siapa yang suruh kamu menyakiti Sin kami? Pengecut, ini disebut menyesuaikan diri. Cepat tiru anjing. Ingat, kamu bahkan tidak layak minta maaf padaku. Kamu. Uang ini harus dilunasi dalam seminggu, atau kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Jangan ragu. Apakah kami punya kemampuan? Aku akan memberitahumu. Kami pasti punya. Asisten Lee, kamu tidak boleh masuk. Direktur Wu sedang sibuk. Uye, kamu si imut. Keluar. Kamu menipuku. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu tahu tidak? Aku diperlakukan sangat buruk oleh si imut itu. Ada apa? Kenapa? Kenapa tidak mentransfer uang? Kamu tahu tidak? Aku sangat malu di reuni sekolah. Lebih dari 9 juta, bagaimana mungkin? Aku bisa mengeluarkannya secepat itu, dan aku sudah aku carikan solusi, tapi yang meminjamkan uang padaku belum juga memberikannya, aku hampir meledakkan teleponku. Telepon siapa? Tidak apa-apa, kamu sudah kembali, urusan uang. Aku akan mencari solusinya. Oh ya, kamu pergi ke reuni alumni sekolah kita ya? Ya, benar. Wanita itu juga ada di sana. Kalau bukan karena dia di reuni alumni, membuatku sengaja dipermalukan. Camel. Kamu pergi ke reuni alumni. Ah, aku tidak membongkar identitasnya. Aku belum bisa pergi. Membuatnya jijik. Tapi siapa sangka, dia ternyata juga kenal dengan pemilik gedung Wangjiang. Semua salahmu, kalau bukan karena kamu di luar, membuat masalah. Pemilik gedung Wangjiang, dia juga kenal. Tidak mungkin, meskipun keluarganya kaya. Tapi gedung Wangjiang milik keluarga terkaya, Wuye. Wei, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku pikir kamu benar-benar gila, lihat dirimu sendiri. Hal-hal yang kamu lakukan, apakah kamu pernah mempertimbangkan aku? Lebih dari 9 juta, kamu sendiri tidak layak 9 juta. Sayang, aku minta maaf, aku hanya ingin kamu cepat menikahiku sebagai Nyonya Wu,
Jangan marah lagi, aku takut. Yuyu, tugas utamamu sekarang adalah minggu depan, temui Bos Lee bersamaku. Jaga Bos Lee dengan baik, buat dia menandatangani kontrak denganku. Selama ini, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Mengerti? Kamu tadi sangat marah, mencubitku sampai sakit. Kalau tidak memberimu pelajaran, bagaimana kamu bisa belajar? Sudah, tidak apa-apa. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini lagi. Aku hamil anakmu. Apa katamu? Beberapa hari lalu, baru ketahuan, aku sebenarnya ingin menunggu beberapa hari. Baru memberitahumu. Bukankah aku selalu menyuruhmu minum pil KB? Kenapa bisa hamil? Kamu mabuk beberapa hari lalu, bahkan memanggilku istri. Kamu bilang padaku, jangan minum pil lagi. Kamu ingin punya anak. Jangan-jangan, kamu mengira aku sebagai wanita jahat itu. Cepat gugurkan. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Sudah, tenang, sudah kubilang sebelumnya. Suruh orang lain yang menemani minum. Kamu malah memilih Liu. Sekarang orang-orang kaya ini suka mencari orang yang terlihat tidak jelas. Aku bisa apa? Kalau bukan karena Liu, Yosin juga tidak akan mencurigaimu. Setelah aku selesaikan masalah anak dalam perutku, aku akan menyelesaikannya juga. Yosin bilang padaku ada bukti. Saat kamu bercerai, kamu akan keluar tanpa apa-apa. Dia jauh lebih sulit diselesaikan daripada Liu Yu. Ingin tidak memberi aku sepeser pun. Ini tidak sulit, singkirkan saja dia. Maka Yo Group akan menjadi milikmu. Benar. Masalah ini hanya bisa kamu selesaikan sendiri. Aku hanya percaya padamu. Sekarang aku merasa, perasaanmu padaku, dan pada Yosin, sama seperti pada Liu Yu. Bagaimana bisa sama? Aku mengenalmu jauh lebih awal daripada Yosin. Sayang, setelah Yosin hilang, kita bisa menikah. Aku punya kesempatan bagus, 1 tembakan 2 sasaran. Kenapa kamu datang untuk menggantikan saudari perempuan jahatmu? Mencari Wei, Liu. Kamu benar-benar tidak tahu kenapa Wei padamu. Kadang dingin kadang panas, kenapa? Karena kamu hanya seorang stray amer kecil, bahkan 9 juta. Tidak bisa kamu keluarkan, tidak ada gunanya bagi Wei. Padahal istri sah, tapi masih jejak orang. Itulah perbuatan perempuan jahat, sedangkan Yosin. Identitasnya, kamu juga tahu. Dia adalah putri Yo Shengtian. Keluarga kaya, apa yang kamu katakan, uang Wei. Semua miliknya. Dia putri Yo Shengtian. Kalau begitu, aku jadi perempuan jahat. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, kalau aku bukan istri sah. Kenapa Yosin tidak pernah bilang? Inilah kelemahanmu, tidak seperti dia. Kamu pikir seekor singa benar-benar peduli? Ejekan semut di tanah? Dia hanya terus melihatmu dipermalukan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, kalau tidak percaya kamu bisa. Tanya Wei, atau kamu pikirkan baik-baik. Villa tempat Yosin tinggal. Apakah Wei bisa membelinya? Atau, apakah Wei bisa menjalin hubungan seperti Wanjiang Tower? Aku benar-benar perempuan jahat. Lalu kamu datang untuk apa? Menjejakku? Tidak perlu. Cepat pergi, inilah kebodohanmu, lihatlah. Apakah aku seperti membantu Yosin? Bukan ke kamu, sahabat terbaiknya? Tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Yosin memang pintar, tapi dia tidak tahu. Waspada kebakaran, pencuri, dan sahabat. Apa yang ingin kamu lakukan? Kita bekerja sama. Bagaimana caranya? Kamu buka siaran langsung lagi. Aku punya skenario besar. Pasti setelah siaran langsung ini, kamu akan untung besar. Saat itu, Wei pasti senang. Dan mungkin akan berubah pikiran, lalu memintamu menjadi Nyonya Wu. Berita apa? Yosin akan segera berselingkuh. Saat itu, kamu siarkan berita ini. Kamu bercanda apa? Dia adalah putri Yo Shengtian. Keluarga Yo ini sangat berpengaruh. Berita terakhir, tidak bisa disiarkan. Kali ini pasti bisa. Apa kamu tidak ingin memiliki uang yang tak terbatas? Baiklah. Wei memang bukan orang baik.
Aku sudah memberikan segalanya, mendukung karirnya. Tapi dia malah memperlakukanku seperti itu. Sin, jangan takut. Tanpa dia, kita masih punya orang lain. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Ayo, Perslang. Untuk melepaskan diri dari pria seperti itu. Sin, kamu sudah mabuk. Aku akan mengantarmu ke atas untuk istirahat. Ya, Yosin, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Sejak kecil, kamu selalu yang terbaik. Semua yang terbaik. Selalu kamu dapatkan, termasuk Wye, pria yang aku tidak pernah bisa dapatkan, selalu berada di sisimu. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Aku tahu kamu meremehkanku, dan juga meremehkan Jiyu. Tapi mulai hari ini, kamu akan menjadi seperti dia. Keluarga Yo akan menjadi milikku dan Wye. Barang yang diberikan ibumu padamu. Biarkan saja di sini, menyaksikan kamu dihina oleh pria. Apakah semuanya sudah siap di Liyuyu? Sekarang kamu hanya perlu menunggu istrimu, mereka selesai di sana. Lalu naik ke atas untuk menangkap basah. Setelah semuanya berhasil, grup Yo ini akan menjadi milik kita. Akhirnya hari ini tiba. Teman-teman, aku baru saja mendapat kabar, wanita jahat itu tidak hanya menggoda suamiku, tapi juga pria lain. Dia memang licik. Malam ini, di villa, dia mengundang pria lain. Ayo kita ekspos dia. Sungguh tidak tahu malu. Tidak tahu pria siapa lagi yang akan dia goda. Ayo. Waktunya hampir tiba. Sekarang, Yosin tidak bisa membersihkan namanya lagi. Pergi. Halo semuanya, masih aku. Terakhir kali ekspos, ada wanita jahat yang selingkuh dengan suamiku. Terakhir kali karena latar belakang dan cara lawan, ekspos kami terhenti di tengah jalan dan dihalangi. Kali ini, aku Liu. Secara resmi akan melawan orang yang tidak bermoral dan merusak tatanan sosial. Sampai akhir, bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Aku tidak akan menyerah, melawan sampai akhir, tidak akan membiarkan. Nyonya Li, apa Anda kali ini punya bukti nyata? Tentu saja ada. Ini bukan direktur Wu dari perusahaan Yosin. Ini adalah sahabat Yosin. Teman terbaiknya, Yang Mei. Apa yang kalian lakukan? Sebagai seorang pengusaha, selama ini aku selalu berusaha keras untuk berkontribusi pada perkembangan sosial, tapi sampai hari ini, aku harus menerima kenyataan bahwa ada masalah. Silakan katakan pada kami, yaitu istriku. Dia suka bermain-main, tidak jujur. Mohon maaf, istri Anda adalah putri dari grup Yo, Zhou Shengtian, Zhou Xian. Selama ini, bukankah dia selalu dikenal sebagai wanita terhormat? Dia tidak hanya cantik, tapi juga sangat peduli. Dia telah menyumbang banyak sekolah. Dan, jadi dia munafik di permukaan. Dia memang terlihat cantik, tapi sebenarnya dia berpura-pura, terutama suka bermain dengan hubungan pria wanita, selingkuh dalam pernikahan. Ini tidak mungkin kan? Dia kan putri keluarga Yo. Pendidikannya pasti tidak ada masalah. Kalian sama sekali tidak tahu siapa dia. Semakin bersih di permukaan, semakin kotor di belakang. Berulang kali selingkuh, tidak pernah menyesal, tidak bisa ditolerir. Hari ini, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku akan mengeksposnya. Mengeksposnya. Apakah ini benar? Meskipun aku sangat dekat dengan Yosin. Sejak kecil seperti saudara kandung, tapi aku tidak pernah menyangka dia ternyata seperti ini. Jika dia terus bersembunyi di balik bayangan matahari, maka menurutku ini tidak adil bagi kebanyakan orang. Tampaknya perbuatan Yosin. Memang benar, kali ini dia benar-benar dikritik banyak orang. Dan dihancurkan. Kalau begitu, kita harus membongkar kebohongannya. Ayo pergi. Di kamar atas ini. Hei Tai. Si jahat ini bermain dengan senang, obat yang sangat kuat. Si jahat ini bermain dengan senang, obat yang sangat kuat. Yosin hari ini, seluruh dunia akan melihat kamu berbuat jahat. Mereka akan memakukan kamu di tiang aib
selamanya tidak bisa bangkit kembali. Benar-benar tidak tahu malu. Suara apa ini? Yosin, jangan salahkan aku ya. Orang jahat ini, aku merawatmu dengan baik, tapi kamu malah selingkuh dalam pernikahan. Pelan kan? Kalau sampai mati gimana? Wah. Kalian kenapa datang? Kamu kenapa? Aku juga tidak tahu. Sayang, kenapa kamu bisa? Kamu ingin bertanya kenapa aku tidak pingsan di sana, benar kan? Jelas, kamu meremehkan kecerdasanku. Dan terlalu percaya pada kepercayaanku padamu. Sayang. Ini semua salah paham, aku dan Yang Mei. Kami untuk. Iya. Tidak bisa mengarang lagi. Siapa sebenarnya yang mengkhianati? Siapa yang harus keluar tanpa apa-apa? Aku yakin semua yang hadir di sini seharusnya lebih tahu daripada aku. Yang Mei, sahabat terbaikku. Berselingkuh dengan suamiku, bahkan di rumahku sendiri. Wuye, ternyata kamu kenal Yang Mei. Lebih awal daripada kenal aku. Pernikahan kita hanya tipuanmu untuk uang. Ketulusanku selama bertahun-tahun hanya diberikan pada dua serigala ini. Aku pasti akan membuat kalian membayar. Xayan, kamu mabok. Aku akan membantumu masuk untuk istirahat. Boss Zhou, maaf. Mereka yang menyuruhku. Nona, bagaimana selanjutnya? Tunggu mereka datang dan tangkap, lalu habisi sekaligus. Aku punya waktu untuk menikmati. Bagaimana mereka merencanakannya? Iya, Jia. Dia yang menyuruhku, Sin. Cintaku padamu bisa dibuktikan oleh matahari dan bulan. Wuye, kamu masih laki-laki bukan? Jangan asal tuduh. Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Sin? Bukan aku tidak. Xayan. Dengarkan aku. Jia memfitnahku, iya. Wuye Jia memaksaku. Jadi kamu dan Wuye merencanakan ini. Merencanakan untuk menangkapku selingkuh, agar aku keluar tanpa apa-apa. Lalu grup Yo akan menjadi milik kalian. Tidak. Bukan seperti itu. Aku tidak satu tim dengannya. Sin, aku hanya sesaat tidak sadar. Yang Mei menggoda aku dengan tubuhnya jadi. Sayang, aku benar-benar salah. Wuyi, kamu benar-benar punya nyali ya. Aku salut. Kalau berani menyentuh istriku, aku akan habisi kamu. Yang Mei, sejak Liu Yu berkelahi di rumah kami, aku sudah pasang kamera pengintai. Di setiap sudut rumah, rencana kamu dan Wuye menjatuhkanku. Aku punya buktinya semua. Ya, aku yang kasih obat, aku benci kamu. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara sendiri. Berdasarkan apa kamu benci aku? Hanya karena aku lebih unggul? Ya karena itu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku tidak mau berdebat soal ini sekarang. Uang ganti rugi sebelumnya, kejahatan kali ini. Ditambah uang kebangkrutan perusahaan. Kalian bicara pelan-pelan di kantor polisi saja. Aku tidak tahu apakah kalian masih bisa bertemu aku seumur hidup. Sayang, aku. Ini bagaimana sih? Ternyata akulah wanita jahatnya. Ternyata Yosin sudah merencanakan semuanya. Dia hanya melihat aku dipermalukan dari belakang. Aku bukan istri sah. Akulah wanita jahat yang merusak keluarga orang. Wuya. Wuyi, aku benci kamu. Bukannya kamu bilang belum menikah? Dasar penipu. Wah, apa ini? Aku dibantu. Suara ramah ruangan. Aduh, ini plot twist banget sih. Bikin mata netizen Judas langsung silau. Kamu kasih tahu aku, ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa kamu panggil dia sayang? Kamu jelasin.
Kamu sengaja panggil aku ke perusahaan jadi asisten. Bukannya biar bisa bersama aku dengan terbuka. Lalu nikahi aku? Sekarang kamu ke orang lain. Panggil sayang? Apalagi sama perempuan jalang ini. Bukannya kamu bilang, hatimu hanya untukku? Kenapa kamu bisa bohong? Bicara! Bicara! Bicara dong! Giant. Kamu tahu tidak? Hidupku sudah hancur karena kamu, bodoh. Istriku. Istriku, aku benar-benar tahu salahku. Aku sungguh mencintaimu. Liu Yu. Yang Mei tidak ada hubungannya denganku. Aku mohon. Aku mohon maafkan aku, ya? Ja? Bukankah aku sudah bilang padamu? Ibuku depresi dan bunuh diri karena pengkhianatan ayahku. Ya. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang yang mengkhianati cinta. Sebelum menikah, kamu bilang padaku bahwa kamu hanya mencintaiku seumur hidupmu. Tapi kenyataannya, kamu mencari wanita nakal di luar dan tidur dengan sahabatku. Inikah yang kamu maksud dengan mencintaiku seumur hidup? Tidak heran dulu kamu kebetulan menyelamatkanku di bar. Setelah itu kamu bilang padaku untuk tidak mencari masalah dengan para pemabuk itu. Kamu bilang mereka hanya sesaat tidak sadar. Semua orang menyarankanku untuk tidak menikahimu, tapi aku tetap nekat. Wuye, inikah hasil yang kudapat? Untuk uang, kamu bisa mengkhianatiku, membuat semua orang membenciku. Apakah kamu bahkan bisa meninggalkan istri dan anakmu? Hal seperti itu kamu bisa lakukan? Ternyata aku yang menjadi wanita nakal. Aku tidak pernah meragukanmu, tapi kamu terlalu pandai menyembunyikannya. Hingga membuatku terlihat sangat konyol. XIN. Istriku, aku sungguh mencintaimu. Aku mohon, berikan aku kesempatan terakhir. Masalah Liu Yu dan Yang Mei, aku akan menyelesaikannya. Pasti tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Maafkan aku ya. Maafkan aku. Liu Yu. Kebetulan, hari ini kamu dan para fansmu ada di sini. Aku sudah menghubungi pengacara, mari kita selesaikan ini dengan baik. Aku akan menonton drama itu, terlalu seru. Sangat memalukan. Aku ingat di awal sepertinya ada beberapa miliar yang dihancurkan. Sekarang pasti harus membayar ganti rugi dan dipenjara seumur hidup. Tidak hanya dipenjara seumur hidup, itu belum cukup. Nona, berdasarkan kesepakatan kalian berdua, jika salah satu dari kalian berselingkuh setelah menikah, maka sekarang bukti perselingkuhan suami sudah jelas. Aku sudah meminta pengacara menyiapkan perjanjian cerai. Sudah dikirim ke emailmu, tinggal kamu tanda tangan. Aku tidak akan menandatangani dan tidak akan bercerai. Apakah kamu ingin berperkara? Boleh saja. Tapi dengan apa kamu bisa mengalahkanku? Bahkan perusahaan yang kamu kelola. Atas namaku, apalagi yang kamu punya? Sebelum kamu berurusan dengan pengadilan, mungkin kamu harus menghabiskan beberapa tahun di penjara. Kamu sudah bertahun-tahun melakukan pembukuan palsu di cabang perusahaan Nyonya Besar. Semua bukti sudah saya kumpulkan. Tak kusangka persiapanmu begitu lengkap. Hahaha. Yosin, aku selalu mengira kamu adalah wanita yang polos dan istri yang baik. Aku sama sekali tidak menyangka kamu bisa begitu jahat, bahkan tega menyakitiku seperti ini. Ketika kamu selingkuh di luar sana dan merencanakan untuk menjebakku bersama Yang Mei, pernahkah kamu memikirkan bahwa aku adalah istrimu? Dan kamu, Nona Lee, sebelum mengikimi orang lain sebagai wanita jahat. Pernahkah kamu memikirkan apakah tindakanmu sendiri benar? Menggunakan kekerasan dunia maya untuk menyerang orang yang tidak bersalah. Perbuatan seperti ini, apa bedanya dengan penjahat? Bagus sekali, pria brengsek dan wanita jahat panas mati. Boss show adalah Dewey Pigeon saya. Pergi. Ini semua salahmu, kami datang untuk membantumu menangkap wanita jahat. Sekarang tidak hanya harus membayar ganti rugi besar, kami juga harus masuk penjara. Kamu ini, selalu bilang kamu paling benci wanita jahat, tapi ternyata kamu sendiri yang jadi wanita jahat itu, brengsek. Semua ini gara-gara kamu, kamulah yang seharusnya dihukum sebagai wanita jahat, kamu yang harus bayar. Kamu yang harus bayar. Lepaskan aku, kalian sendiri yang merusak. Kenapa aku yang harus bayar? Lepaskan. Samuel Parenti, Minger. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos Yo dari grup Yo. Kamu cuma seorang streamer kecil, masih berani bilang dia tidak tahu malu. Aku masih tidak percaya.
Dia benar-benar sekaya itu. Dia seorang wanita, bagaimana mungkin mewarisi harta miliaran? Kamu tidak hanya menjadi wanita jahat, kamu juga merendahkan wanita. Sekarang situasi telah berubah, kita bisa melihat. Liu Yu sebagai wanita jahat. Masih tidak menyesal dan malah menyalahkan orang lain, kami berharap dia bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Asisten Li, masih ada pertanyaan? Kamu sudah tahu tentang kami sejak lama. Kamu begitu kaya. Kenapa tidak memberikan Wei padaku? Kamu masih berpikir dia benar-benar mencintaimu? Dulu dia sangat mencintaiku. Dia pernah menjemputku pulang saat hujan deras di livestreamku, memberi hadiah termahal, bahkan saat ulang tahunku. Nyalakan kembang API untukku. Aku bisa memberitahumu. Apa yang dia lakukan untukmu, juga pernah dia lakukan untukku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Yang Mei Wuye. Mungkin dia juga melakukan hal yang sama padanya, bahkan lebih. Karena Wuye sudah mengenalnya lebih lama dibandingkan kamu dan aku. Pembohong, bajingan. Jika kamu menyentuhku sekarang, itu hanya akan menambah kesalahanmu. Dan semua kesalahanmu akan dihukum. Bawa dia pergi.